Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam sesi mata kuliah Agile Governance, dan kita akan membahas tentang bagaimana paradigma Agile Governance. Kalau kita memahami bahwa sebuah pemerintahan yang menjalankan perspektif Agile Government ini adalah sebuah pemerintahan yang sangat cepat merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat, memiliki daya adaptasi yang tinggi, kemudian struktur yang bagus, dan dengan menggunakan bantuan-bantuan atau dukungan-dukungan IT di dalam pemerintahannya. Nah, kemudian kita juga mengenal ada yang kita sebut sebagai konsep Agile Governance. Agile Governance ini lebih banyak sebenarnya terhubung dengan konsep Good Governance dari United Nations yang waktu itu sudah sangat populer ya ketika tahun 90-an itu dengan 7 prinsipnya di dalam Agile Governance. Nah, dengan demikian kita juga bisa melihat bahwa sebuah Agile Government ini tentu harus terhubung dengan Agile Governance. Nah, Agile Governance ini sebenarnya adalah sebuah prinsip ya yang akan terlihat di dalam sebuah pemerintahan ketika dia memiliki beberapa prinsip. Apa saja prinsip yang meliputi di dalam Agile Governance? Yang pertama adalah Good Enough Governance. Jadi sebuah pemerintahan yang Agile itu adalah pemerintahan yang memiliki prinsip Good Enough Governance. Kemudian yang kedua, Business Driven, dia tidak semata-mata memboroskan anggarannya. Kemudian Human Focus, yang memiliki perhatian pada sumber daya manusianya. Based on Quick Wins, memiliki strategi-strategi secara cepat dalam waktu yang cepat untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi pada pemerintahan pada berbagai level. Nah, kemudian juga bersifat Systematic and Adaptive Approach, ya, memiliki adaptasi yang tinggi serta memiliki simple desainnya simple dan memiliki keberlanjutan. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagaimana cara mengimplementasikan Agile Governance ini? Yang pertama adalah bagaimana melakukan self-regulation, jadi memperbanyak regulasinya untuk mengatur tata kelolanya. Kemudian yang kedua, ada etika-etika yang dalam standarnya, ya. Kemudian memiliki kolaborasi yang bagus dengan stakeholders, kemudian menjalankan transparansi, ada trust ya kepada pemerintahan. Nah, ini sehingga itu harus terlihat di dalam struktur organisasinya, terlihat di dalam budaya organisasinya, operasional organisasinya, dan memiliki kemampuan untuk operasional. Kita lihat pada gambar ini bahwa konsep dasar Agile Governance itu dimulai dari sisi condition and risk analysis. Bagaimana pemerintahan yang bagus itu harus mampu memetakan kondisi-kondisinya, resiko-resiko yang dihadapi, kemudian mampu melakukan perumusan tujuan-tujuannya, dan kemudian memiliki desain ya untuk mengimplementasikannya. Nah, setelah itu diimplementasikan dan kemudian dievaluasi. Sehingga setelah dievaluasi kita akan bisa melihat apa dampaknya terhadap internal dan terhadap eksternal sistem. Oleh karena itu, pelaksanaan Agile Governance itu memiliki beberapa prinsip yang perlu diadopsi. Yang pertama adalah struktur organisasi ini harus didesain dengan bagus supaya struktur organisasinya ini bersifat fleksibel. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasi ini harus didorong oleh pemimpin ya, memiliki values yang bagus di dalam organisasinya, misalnya budaya untuk berdisiplin, bekerja keras, fleksibel ya, kemudian cepat mengatasi segala sesuatu dengan baik. Kemudian konteks operasionalnya, secara operasional ini juga memiliki prosedur yang bagus, mengenal siapa warga negaranya, penggunanya ya. Kemudian dari sisi kemampuan operasional, ini dari sisi biasanya dari kapasitas organisasi, juga kapasitas teknologi. Nah, ini penjelasan dari faktor kesiapan adopsi dari prinsip Agile Governance. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.